Ismayana Pratama dari kelas Pendidikan Ilmu Komputer B 2014, Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen memori, disk, dan input atau output, di mana manajemen ini adalah salah satu fungsi dari sistem operasi. Dalam sistem operasi Linux, manajemen tersebut dapat kita lihat dan ada beberapa yang dapat kita manipulasi. Nah, untuk memanipulasi dan melihatnya, kita akan menggunakan terminal. Untuk melihat space dari manajemen memori, kita dapat menggunakan command free. Nah, untuk sebelum itu, mari kita menggunakan super user agar mudah untuk selanjutnya. Nah, untuk melihat dari memori yang ada di komputer kita gunakan perintah free. Nah, di sini yang ditampilkan dari hasil dari command free ini adalah ada memori RAM kita, kedua ada buffer dan cache, yang ketiga ada swap, di mana ini merepresentasikan memori yang ada di komputer kita, seperti mem atau RAM, di mana totalnya itu ada di sini itu 8 GB, yang digunakan oleh sistem operasi adalah kurang lebih 1,7 GB, dan yang masih tersisa yaitu 6,3 GB. Ada di sini ada share, yaitu yang di share memori yang dibagi, lalu yang memori yang dipakai ke buffer, dan memori yang dipakai oleh cache. Nah, di sini ada swap. Swap ini biasanya digunakan apabila memori sudah habis atau sudah mentok, maka akan dipindahkan ke swap. Karena free-nya masih banyak di memori, maka swap belum terpakai, jadi bisa dilihat masih 0. Nah, untuk sintak atau command free itu untuk melihat informasi memori secara general. Untuk lebih spesifiknya, mari kita gunakan command berikut. Nah, dapat dilihat command cat spasi /pro/meminfo ini lebih mendetail, di mana memori yang digunakan itu seperti apa yang ada di komputer kita. Lalu ada cara untuk memanajemen memori swap, di mana dari tadi kita mencoba memanajemen memori utama yaitu RAM. Nah, kita coba sekarang. Nah, untuk melihat seberapa banyak komputer atau sistem operasi menggunakan swap yang ada di komputer kita gunakan command Nah, 60 ini adalah angka sistem operasi menggunakan swap, di mana angka ini direpresentasikan atau range-nya dari 1 sampai 100. Nah, dapat dilihat 60 ini maksudnya
sistem operasi menggunakan swabnya hanya 60%, atau keseringan sistem operasi menggunakan swab hanya 60%. Nah, makin kecil nilai swabiness ini, makin jarang pula sistem operasi menggunakan swab. Oleh karena itu kita dapat memanipulasi atau mengubahnya dengan cara contohnya saya akan mengubah swabiness-nya itu menjadi 70%. Nah, dapat dilihat kembali, yang asalnya 60% menjadi 70%. Pengubahan swabiness ini hanya berlaku sampai komputer dimatikan. Apabila dinyalakan kembali, maka swabiness ini akan menjadi default kembali. Selanjutnya adalah manajemen disk dan input output. Nah, dalam manajemen ini, pertama yang bisa kita manajemen adalah disk, yaitu hard disk. Kedua adalah input output seperti flash disk dan lain sebagainya. Untuk melihat daftar partisi atau drive yang ada di hard disk kita gunakan komen. Nah, di sini ada yang namanya disk dev SDA, yaitu hard disk yang ada yang tertancap di komputer kita. Nah, dari hard disk tersebut ada beberapa partisi yang ada di hard disk tersebut, yaitu ini, dimana ada device, bootnya yang mana, besarnya apa, bloknya seperti apa, ID-nya apa, dan sistem yang digunakannya apa. Sebenarnya banyak untuk memanipulasi atau memanajemen disk. Contohnya ada fdisk, fdisk-min L, e-min D, yaitu untuk menghapus partisi. Karena kita di sini tidak akan mencoba menghapusnya, maka tidak akan dicoba. Ada juga membuat partisi baru, yaitu fdisk-min N, dan memverifikasi partisi itu fdisk-min V. Lalu untuk input outputnya, yaitu kita ada untuk melihat apa saja yang ada di input output USB kita gunakan perintah ls USB. Nah, di sini akan ada bus berapa dan device-nya itu apa. Selain itu, dari melihat USB atau perangkat yang ada di USB, kita juga dapat memount atau unmount partisi. Contohnya, kita akan unmount device yang SDA 6. Sebelumnya kita lihat dulu device SDA 6 ini sudah termount duluan. Lalu kita coba untuk unmount dengan cara kita lihat hasilnya. Nah, yang device save data ini yang asalnya tadi ada icon mount menjadi tidak ada, hilang, artinya unmount. Mari kita coba mount kembali.
icon yang tadi kita coba sudah ada seperti itu. Sekian dari saya untuk penjelasan manajemen memori, manajemen disk, dan I/O. Untuk apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.